Oke, baik, Pak Widi mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat dan bertepatan tanggal 22 Oktober 2020, Pak Widi beserta jajaran kampus mengucapkan selamat Hari Santri Nasional. Semoga dengan semangat Hari Santri tahun ini semua santri-santri termasuk mahasiswa kan juga santri itu selalu diberikan keberkahan dan apapun yang menjadi semangat untuk thalabul ilminya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, uh, iya ya harusnya wah tanggal merah ya. Katanya hari libur nasional kok nggak tanggal merah. Saya kayak tahunya juga sekarang itu tanggal merah, tak lihat oh ternyata enggak, cuman peringatan menjadi tanggal 22 Oktober menjadi hari santri seperti itu. Wah, Jen terlalu banyak fokus ke pekerjaan jadi kita malu. Oke, kita tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan pada hari ini karena pastinya hari ini gimana kuliah sampai jam berapa ini? Sampai sore, Pak. Sampai jam 4. Sampai sore, Pak. Sampai jam 4, Pak. Sampai jam 4, Pak. Ya, bar kuliah langsung ke bacaan bareng-bareng. sing bayari si Fikri. Oke. Siap, Pak. Oke, langsung kita mulai aja. Jadi kemarin kita sudah mempelajari tentang pembahasan 1, kita sekarang masuk di pembahasan 2 yaitu tentang klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran IPA. Jadi nanti di bab pembahasan 2 ini kita akan mempelajari benar-benar tentang apa itu klasifikasi media pembelajaran itu seperti apa, terus nanti kita kaitkan dengan karakteristik dari media pembelajaran IPA itu bagaimana. Jadi Pak Widi lebih coba untuk mengeksplor secara dengan kehidupan yang ada di sehari-hari. Jadi kita coba belajar bersama. Nanti saya pengen banget kelas kita ini coba untuk lebih aktif, tapi nanti tenang, nggak apa-apa. Oke. Jadi karakteristik jenis media pembelajaran, saya mulai dari karakteristik jenis media pembelajaran karena kan kemarin kita sudah mempelajari apa itu belajar, hasil belajar, pembelajaran, media, terus media pembelajaran, media pendidikan. Jadi memang itu adalah sebagai pengetahuan dasar. Jadi pada prinsipnya dalam media pembelajaran tidak asal kita menggunakan media, tapi perlu perhitungan yang benar-benar matang. Nah, dalam kali ini kita akan mempelajari yang pertama yaitu karakteristik jenis media pembelajaran. Itu yang pertama adalah media visual diam yang mungkin sering kita gunakan di sekolah dan kita dapatkan, yaitu adalah gambar. Media visual diam berupa gambar itu memang memiliki kelebihan. Yang pertama, sifatnya konkret, lebih realistik dibandingkan dengan media verbal. Ini maksudnya adalah seperti ini. Jadi kemarin kita sudah mempelajari ketika kita belajar itu hanya melihat saja, itu akan hanya berapa persen kemarin ya. Terus hanya mendengar saja juga hanya berapa persen, tapi kalau kita bisa mengkombinasikan melihat dan mendengar itu bisa lebih bagus. Nah, sifatnya konkret. Kenapa? Karena memang menunjukkan gambar kan pasti dia akan menunjukkan ini loh contohnya gambarnya itu seperti ini. Ini loh peristiwanya itu seperti ini. Jadi memang mencoba membawa fenomena tersebut di dalam kelas. Contohnya pengen memperlihatkan gambar apa ya? Oh, gambar gunung berapi. Kan nggak mungkin gunung berapinya dibawa ke dalam kelas. Jadi yang
digunakan adalah berupa gambar. Oh, ini bentuk kawahnya itu seperti ini, seperti ini. Dan itu pasti lebih realistik karena kan kalau gambar, ya mungkin ada yang gambar mereka harus menggambar sendiri, guru-guru itu harus menggambar sendiri, ada yang memang eh, mengambil di Google terus di print, ya memang sekarang paling 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 mudah dan paling cepat kan dengan cara seperti itu. Tapi ya yang terpenting adalah konsep dan kreativitasnya nanti seperti apa. Nah, kelebihan kedua dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang apa saja, baik itu usia muda maupun tua. Nah, dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang apa saja. Jadi di situ katakan kita sedang membahas tentang katakan bakteri seperti itu. Kalau hanya berupa kata-kata bakteri, Volvox itu bentuknya bulat, terus ada duri-durinya, habis itu ukurannya sekian. Kira-kira kalau hanya memikirkan, saya kira jenengan semua juga bingung bentuk Volvox itu seperti apa. Nah, dengan adanya gambar, oh, maksudnya seperti itu, ternyata bentuknya kayak Pak Widi seperti ini. Nah, itu awal mula nama nickname saya itu adalah Volvox itu ya, gara-gara itu panggilan saya ketika SMA dulu kan, uh, dari sekian banyak siswa itu teman-teman kayak gitu di lab itu kan membawa sampel. Nah itu, oh loh, kok ini apa ya, kok bentuknya seperti ini ya Bu ya. Dilihat, oh ini bentuknya Volvox, wah beruntung bentuknya kayak kamu, bener jauh-jauh kan dulu masih model ya rambut kayak durian kayak gitu. Jadi sejak itulah saya dipanggil uh, oh, Midi Volvox, Volvox. Harganya, kelebihan yang ketiga, harganya murah dan tidak memerlukan peralatan khusus dalam penyampaiannya. Kan ya memang kalau gambar ya yang terpenting medianya ada yang sebagian besar adalah berupa kertas. Jadi kertas print selesai. Jadi tidak memerlukan peralatan khusus, harus menggunakan proyektor dan lain-lain. Namun di sisi lain, gambar itu juga memiliki kelemahan, yaitu hanya menekankan persepsi indera mata, ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. Jadi ketika itu kelasnya adalah kelas yang cukup besar, ya kelas pada umumnya, saya kira harus membutuhkan gambar. Kalau kita ingin mempelajari detail pun ukurannya juga sangat besar seperti itu, untuk supaya yang duduk di belakang terlihat, yang depan, kalau depannya pasti terlihat. Itu pun kadang yang depan ada yang bilang, Bu nggak kelihatan, Pak nggak kelihatan. Nah itu memang kalau kelemahan dari gambar. Sebentar, ada yang masuk. Oh, Zahwan baru masuk. Oke, yang kedua adalah diagram atau bagan. Ini bagan merupakan media yang berisi tentang gambar-gambar, keterangan-keterangan, daftar-daftar, dan sebagainya. Bagan digunakan untuk memperagakan pokok-pokok isi bagan secara jelas dan sederhana, antara lain contohnya perkembangan, perbandingan, struktur organisasi, jenis-jenis media, dan bagan. Media antara lain ada tree chart dan flowchart. Makanya ini bagan itu memang sangat penting ketika kita ingin menginformasikan yang tanda kutip dia bisa berupa prosedur dan atau memberikan informasi dia berupa informasi statistik. Makanya kan nanti ketika kalian skripsi itu sangat erat sekali dengan yang namanya flowchart, dengan yang namanya diagram, nanti ada yang namanya poligon dan lain-lain. Itu kalian nanti akan sangat erat seperti itu. Nah, di sini tak garis bawahi, di situ ada flowchart. Makanya kan waktu perkuliahan kimia dasar dulu dengan Pak Widi, saya pengen sebenarnya cara kerja itu dituliskan dengan flowchart. Tapi kan itu sebenarnya ada aturan-aturan mainnya. Kapan kita menggunakan kotak, kapan kita menggunakan trapesium, kapan kita menggunakan bujur sangkar, itu ada maksud-maksudnya. Jadi ketika
kita menyajikan itu di laporan atau di mading atau di mana, itu orang yang paham akan membaca flowchart, jadi, oh ternyata seperti itu, oh maksudnya seperti itu. Nah ini contoh-contoh gambar diagram. Ini diagram batang dan diagram gini. Masuknya berarti di diagram juga. Nah contoh flowchart itu seperti ini. Di kapan menggunakan kotak segini, kapan menggunakan seperti ini, kapan menggunakan seperti ini. Nah, daripada belum paham, jadinya alhasil, wah enggak usah, enggak apa-apa. Nah, ini kan ada garis putus-putus itu kapan, garis nyambung itu untuk apa, terus ada tanda-tanda simbol seperti ini itu apa, itu memang perlu, harusnya kalian harus sudah bisa paham. Tapi ya mau gimana lagi, memang kalau dulu waktu Pak Widi S1 dulu memang ada mata sebelum masuk mata kuliah praktikum itu ada memang khusus untuk mempelajari tentang flowchart. Tapi tidak apa-apa. Yang terpenting kalian bisa praktikum esensi dari praktikumnya itu kalian bisa dapat. Oke. Dalam diagram atau bagan itu memiliki sifat yang pertama simbolik dan abstrak. Kadang-kadang sulit dimengerti. Ini itu memang menjadi salah satu, bisa dikatakan kelebihan, bisa dikatakan kekurangan juga ya seperti itu. Karena memang berupa abstrak. Jadi untuk membaca diagram diperlukan keahlian khusus. Jadi memang dia harus tahu, oh maksudnya seperti itu, oh ini jadi ini. Nah kadang memang kita suruh membaca flowchartnya orang-orang perang kayak gitu juga tidak paham karena memang kita belum belum mempelajari tentang aturan pembuatan flowchart itu seperti apa. Nah, jadi memang dalam diagram bahkan itu memang perlu keahlian khusus dalam bidangnya tentang isi diagram tersebut. Nah, jadi dia akan lebih mudah membaca flowchart itu kalau dia posisinya di bidang yang akan diinformasikan di flowchart itu. Contohnya kayak gini. Saya pengen membuat flowchart tentang oke masuk sebentar. Ya, kita akan mempelajari flowchart tentang yang ngetren saat ini. Oke. Tentang prosedur swab PCR, penggunaan PCR seperti itu kan berupa flowchart biasanya memang. Tapi ketika yang membaca bukan orang mikrobiologi atau bukan seorang biologi yang sering memakai apa namanya PCR juga akan bingung. Ini maksudnya dia kiki kok ono kotak seperti ini. Nah itu memang akan susah. Jadi memang butuh keahlian khusus gitu. Siapa ini? Rian keluar masuk. Oke, ciri yang ketiga, sifat yang ketiga, walaupun sulit dimengerti karena sifatnya yang padat, diagram dapat memperjelas arti. Walaupun ya contohnya diagram struktur organisasi seperti itu ya, atau diagram apa namanya batang tentang pertumbuhan penduduk seperti itu bisa lebih lebih dapat memperjelas arti karena apa? Jadi kalau seandainya kita pengen mempresentasikan atau mempublikasikan data statistik di mana datanya itu berupa angka-angka yang sangat banyak. Kalau kita hanya apa namanya paparkan hanya berupa angka-angka statistik, saya kira pasti informasinya hanya bisa diterima mungkin tidak lebih dari 20%. Tapi kalau dia sudah berupa diagram, oh ternyata pada tahun 2019 pertumbuhan sekian, pada tahun 2020 oh ternyata naik, oh tahun 2021 ternyata naik lagi. Nah itu kan bisa dilihat dari mudah menggunakan diagram seperti itu. Ciri diagram yang baik yang pertama
Ciri diagram yang baik dan diagram baik yaitu adalah benar. Nah, diagram rapi dan disertai dengan keterangan yang jelas, cukup besar dan ditempatkan di strategis. Penyusunannya disesuaikan dengan pola baca yang umum dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Ini Pak Widi masih menjumpai ketika pembuatan laporan praktiko, kadang ya bentuknya zigzag, naik turun naik turun naik turun, kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri, itu malah kurang 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 bagus. Jadi memang dalam pembuatan diagram atau flowchart yang baik itu ya memang kalau atas ke bawah, kalau ke kiri ke kanan atau ke kanan ke kiri, tapi pada lazimnya biasanya ke kiri ke kanan ya, terus atas ke bawah. Jadi sesuaikan aja bidang yang digunakan untuk membuat diagram itu. Kalau lebih panjang ke bawah ya berarti dari atas ke bawah. Kalau memanjang ke samping berarti ya dari kiri ke kanan seperti itu. Karakteristik jenis media yang kedua yaitu audio tape. Nah, ini kelebihan audio tape itu maksudnya seperti hanya mendengarkan suara saja, mungkin seperti radio, MP3 dan lain-lain. Kelebihan baik untuk siswa yang sedang belajar mendengar, ya memang bagus untuk siswa yang sedang belajar mendengar. Nah, pengisi waktu saat menunggu ini biasanya dilakukan si lain ketika mengisi waktu saat menunggu si uh, Rian atau nunggu siapa ini. Nah, itu sambil mendengarkan MP3 atau mungkin pembelajaran menggunakan MP3. Kan biasanya sekarang walaupun menggunakan online daring, tapi saya kira saya masih banyak menemui dosen hanya menggunakan voice note seperti itu. Terus, ya itu berupa media pembelajaran berupa audio tape. Mendengar sambil melakukan mobilitas. Ya tadi contoh, ada Pak, maaf saya masih di pasar ini baru perjalanan pulang. Ya enggak apa-apa ya, nanti silakan mengikuti selanjutnya saja. Santai aja, pokoknya dibuat santai aja dengan pelajaran ini. Merupakan alternatif bagi yang tidak senang membaca atau yang mempunyai kesulitan membaca. Nah, ini memang waktu dulu Pak Widi kuliah S1 dulu memang karena aktivitas kan dulu Pak Widi jari aktivis, jari loh ya, aktivis yang sana sini sana sini, jari sibuk, sibuk atau menyibukkan diri. Jadi kadang ketika sudah kuliah kayak gitu sudah tidak terlalu fokus atau mungkin capek, alhasil saya memiliki trik sih. Yang pertama, ya saya kalau pastikan dapat tempat duduk belakang nggak gitu. Ketika dapat tempat duduk belakang, ya saya titip handphone di depan sama teman yang ada di depan. Tolong direkamin ya. Nanti pas saya nggak konsentrasi, saya bisa ngulang nanti sampai rumah itu yang dijelasin itu apa saja. Karena kan waktu dulu kan handphone untuk merekam video kan ya sedih ya. Dulu penyimpanan hanya berapa mega tok, nggak sampai giga-giga, dan itu paling berapa. Itu memang ya tergantung kembali ke masing-masing. Kelemahannya itu jelas dia kurang fleksibel. Karena kenapa bisa dikatakan kurang fleksibel? Karena tidak memungkinkan melakukan penjelajahan terhadap isi terlebih dahulu. Jadi pengen tahu isi pembelajaran yang ada di MP3 itu, ya udah dengarkan dari awal sampai akhir. Kita nggak mungkin menjelajahi. Wah, aku pengen mempelajari tentang babnya ini aja. Wah, tapi mau dia kan agak susah, tetap harus mendengarkan satu. Oh, pas menit sekian. Oh, pas menit sekian. Tapi mau nggak mau tetap harus mendengarkan dulu. Hal-hal penting tidak bisa digarisbawahi atau tidak bisa diberi tanda khusus karena memang coba kalau berupa audio seperti itu mau menggarisbawahi atau ngasih stabilo secara bisa kan nggak bisa. Nah, tidak ada grafik, diagram atau gambar sebagai bahan klarifikasi karena ya memang itu media berupa audio atau yang kita hanya menggunakan indera pendengar saja, jadi ya memang tidak
bisa menampilkan grafik, diagram, atau gambar yang sebagai bahan klarifikasi. Karakteristik jenis media yang ketiga yaitu ya video. Ya, video juga memiliki kelebihan. Banyak kan sekarang guru menggunakan video, dosen pun menggunakan video. Kelebihan, baik untuk semua yang sedang belajar mendengar dan melihat. Itu sangat bagus karena kita menggunakan indera pendengar dan indera penglihat. Bisa menampilkan gambar, grafik, atau diagram, pasti kalau itu. Tidak ada alasan ya kalau tidak bisa menampilkan gambar, grafik, atau diagram. Nah, bisa dipergunakan di rumah dan di luar kelas atau di manapun selama ada alatnya seperti itu. Jadi lebih fleksibel lah dia. Bisa diperlambat dan diulang. Ya pada prinsipnya hampir seperti audio, bisa diperlambat juga, bisa diulang juga. Dapat dipergunakan tidak hanya untuk satu orang. Nah, ya biasanya satu laptop yang nonton kelas atau untuk kos kayak gitu. Nah, itu kelebihan dari video. Namun juga dalam video itu memiliki kelemahan juga. Jadi memang perlu diantisipasi juga. Jadi dalam walaupun memang video memiliki kelebihan yang cukup banyak, kelemahannya sering dianggap sebagai hiburan TV atau hiburan televisi. Jadi penting video itu main aja, habis itu dilihat kalau tanpa ada aktivitas. Nih, kegiatan melihat video tape adalah kegiatan pasif. Kalau tidak ada aktivitas apapun, dia hanya sebagai hiburan terlewat. Ditanya tadi pesannya apa? Nggak tahu Pak. Lain tadi bentuknya dari apa namanya Saccharomyces itu seperti apa? Bingung Pak, nggak tahu Pak. Nah, itu memang karena jika itu hanya berupa video saja tanpa ada kegiatan yang mendampinginya, itu hanya berupa kegiatan pasif. Dia hanya menonton, melihat seperti itu aja. Nah, ini karakteristik jenis media pembelajaran yang nanti pengen Pak Widi terapkan di jenengan semua, yaitu adalah computer based training atau CBT. Nah, kelebihan tampilan bisa menghasilkan kombinasi antara tulisan, suara, gambar, serta animasi di situ. Nah, dapat mengakses informasi secara instan dari manapun yang dicakup dari aplikasi tersebut, aplikasi atau media yang kalian buat. Jadi makanya nanti kalau di situ sudah ada teks, ada suara, ada gambar, serta animasi, itu bisa masuk. Berarti kan medianya tidak hanya satu. Itu namanya yang sering disebut dengan multimedia. Sehingga dapat mengakses informasi secara instan dari manapun yang dicakup dari aplikasi tersebut. Makanya dari poin yang kedua itu, kita harus bisa menggarisbawahi media dalam pembuatan media tidak bisa membuat secara asal-asalan. Tujuan pembelajarannya apa, indikatornya apa, jadi kita harus mempersiapkan materi-materi yang ada di media tersebut selengkap mungkin supaya si pengguna itu dapat mengakses informasi secara instan yang dicakup dari aplikasi tersebut. Menyediakan fasilitas akses informasi yang lebih banyak. Nah, jadi dalam pembuatan media itu kalian bisa membuat sampai 500 slide dan lain-lain, tergantung cepat lambatnya itu tergantung si penggunanya. Jadi kalau video, kalau kira-kira untuk membuat sampai 500 menit atau 500 slide kayak gitu kan ya pasti nanti datanya akan menjadi besar. Dapat disesuaikan dengan motivasi, kemampuan, dan kecepatan pembelajaran. Nah, makanya dari itu kita sudah singgung tadi di poin kedua tadi, kita butuh perencanaan yang benar-benar matang di situ. Jadi dari tujuannya bagaimana,
indikatornya bagaimana, siapa yang akan menggunakan, bagaimana anak-anaknya itu yang mau menggunakan, apakah mungkin masih kurang literasi dalam teknologi, aptek maksudnya. Yaitu apakah dia sudah high tech banget, sudah terbiasa dengan teknologi, itu perlu perlu banget uh, perencanaan yang matang di situ. Tidak asal wah saya pengen banget ini nanti membuat seperti konsep-konsepnya mungkin Mobile Legends Pak atau konsep-konsepnya seperti PUBG Pak. Tapi lesson gor tidak terbiasa menggunakan itu, ya akan susah juga, pasti akan mempengaruhi kecepatan pembelajaran. Jadi memang harus harus benar-benar bisa memahami di situ kalian nanti. Nah, sebagai guru yang sabar, mengurangi kekhawatiran pembelajar jika kurang paham. Jadi uh, ketika nanti menggunakan media itu memang terjadi uh, kekurangpahaman si peserta didik, ya guru siap untuk menjadi uh, backup dari media tersebut. Ya pasti siswa itu ada yang sudah menggunakan media itu masih ada yang bingung, itu tetap harus guru atau dosen itu tetap harus menjadi backupnya untuk siap menampung segala sesuatu yang masih kurang dipahami oleh peserta didik. Nah, kelebihannya yang berapa ini? Keenam berarti ya. Membagi ide dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Itu bisa menggunakan email, WhatsApp, dan lainnya, menggunakan sosial media. Jadi kan kita bisa membagi ide, membagi informasi dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan kapan saja. Tidak terbatas ruang dan waktu. Yang membatasi hanya jaringan dan kuota. Tambah satu baterai atau listrik. Nah, CBT ini juga tidak lepas dari kelemahan. Kelemahan yang mendasar dari penggunaan program ini adalah tidak adanya interaksi antar manusia. Jadi konsepnya, makanya kemarin sudah Pak Widi singgung, dalam pembuatan media kan ada 3 jenis. Yang pertama itu berupa media secara klasikal, yang kedua berupa secara kelompok, dan yang ketiga secara individual. Jadi 3 jenis media ini konsepnya harus matang. Saya medianya pengen itu secara klasikal atau mungkin secara kelompok atau secara individual. Jadi kalau individual pasti dia bisa kemana-mana. Nah, yang perlu digarisbawahi dalam pembuatan media berbasis komputer, wajib memberikan instruksi di mana dia harus berinteraksi dengan sama manusia. Itu yang maksudnya adalah manusia ke manusia, supaya dia tidak terfokus terhadap gadgetnya, tidak terfokus terhadap laptop, tidak terfokus terhadap TV seperti itu. Jadi di situ nanti seperti itu loh. Tahu kan filmnya Dora? Nah, Dora the Explorer kan, ya tahu kita petanya di situ, kita tahu jembatannya di situ, tapi kan mencoba untuk ngajak interaksi dengan teman-teman yang kan biasanya nonton, kalau anak-anak kecil kan biasanya nonton bareng-bareng kayak gitu. Ayo coba kita katakan bersama-sama, katakan peta. Ya, tahu peta itu ada di tas, tapi supaya ada interaksi di situ. Ya, atau enggak kalau gini, kalian pengen mempelajari membuat media pembelajaran tentang bioteknologi. Nah, bioteknologi salah satunya yang secara konvensional itu pembuatan tape yang mungkin bisa dilakukan di rumah ya, karena memang masa pandemi seperti ini. Jadi dalam medianya itu walaupun dia berbasis IT pun juga ada instruksi, silahkan tanya atau silahkan apa namanya, mencari informasi ke narasumber pembuatan tape atau kepada orang tua kalian. Nah, harapannya supaya adanya interaksi dengan antar manusia. Jadi makanya untuk membuang stigma bahwasanya gadget itu adalah negatif, dan enggak. Teknologi itu mau dibuat negatif ya bisa sangat negatif, mau dibuat positif juga bisa sangat positif seperti itu. Tergantung yang gunain aja. Jadi seperti itu.
Nah, yang yang sekarang baru dikembangkan adalah web based training atau WBT ya nanti jadi ini memang tidak lepas dari CBT tapi dia sudah berbasis web atau jaringan. Kelebihannya itu mengkombinasikan kelebihan video, kecepatan komputer dan akses internet. Contohnya seperti pembelajaran kita kali ini. Jadi memang ya karena memang masa pandemi kita dipaksa pembelajaran berbasis web atau di situ media web based training di situ. Namun ya memang permasalahan kita sama semua, hampir semua negara juga sama. Waktu kemarin seminar nasional dengan Malaysia kemarin juga sama. Di pembelajaran di Malaysia juga permasalahan sama. Semaju Malaysia pun juga masih kendala di akses internet. Sama-sama saja. Jadi memang kita belum memadai untuk mengikuti untuk era di mana akses internet itu adalah sebagai suatu kebutuhan pokok. Kadang aja dituliskan di situ 100 Mbps, tapi kalau gunainnya satu kampus kayak di wifi di kampus juga sama aja, juga akan ada posisi di mana lemotnya itu juga ada seperti itu. Kalau masa-masa sekarang mungkin kalian main ke kampus menggunakan wifi kampus, mungkin bisa mencapai kemarin sih saya iseng download file besar software itu sebesar 9 GB itu hanya 15 menit gitu kan. Sebesar 9 giga. Ini kencang banget sebenarnya. Cuman kan kalau yang menggunakan bersama-sama itu lemot. Jadi memang itu masih masalah dalam akses internetnya itu sendiri. Memungkinkan bagi pembelajar untuk aktif berpartisipasi. Nah ini kembali lagi memang konsep medianya itu bagaimana. Kalau memang konsepnya berupa pasif, tidak ada instruksi untuk peserta didik atau pembelajar itu untuk aktif, ya tetap aja untuk kelebihan yang kedua ini tidak bisa mencakup di situ. Makanya apalagi dalam kurikulum K13 ini itu siswa itu harus aktif, jadi pembelajaran itu harus berorientasi pada peserta didik. Jadi ya, kita hanya sebagai fasilitator. Jadi dalam pembuatan media pun juga sama. Medianya itu supaya tetap memancing peserta didik itu untuk aktif berpartisipasi di situ. Nah, memungkinkan akses ke materi atau subjek yang diinginkan bagi banyak sekali pembelajar di tempat yang berbeda. Jadi ya gitu, jadi gurunya pengen nge-share tentang buku atau e-book ya udah tinggal dikirim di grup WhatsApp, tapi kan langsung secara otomatis semua pembelajar yang mengikuti grup itu bisa mengakses buku tersebut kan. Dan waktunya lebih cepat daripada kita harus mengirimnya menggunakan pos atau menggunakan kurir-kurir yang lain, itu kan butuh waktu. Tapi kalau menggunakan web based atau berbasis jaringan itu akan lebih cepat. Pembelajar dapat berhubungan dengan guru atau instruktur, demikian sebaliknya dimanapun mereka berada. Contohnya seperti penggunaan Google Meet seperti ini. Oke, memang WhatsApp itu lebih gratis, lebih pemakaian datanya itu lebih ringan. Tapi kalau hanya menjelaskannya hanya menggunakan voice note saja, saya kira apalagi kalau mungkin hanya seperti media pembelajaran ini kan hanya kata-kata dan berupa kalimat-kalimat aja. Kalau ingin mengajarkan tentang berupa rumus-rumus fisika dasar sudah 1, 2 Kimdas itu kalau hanya menggunakan WA saja saya kira akan susah dipahami. Rumus ini integral ini bentuk integral itu seperti apa? Ya seperti integral itu bentuknya seperti itu, tapi itu hanya secara voice note. Itu akan susah untuk
dipahami seperti itu. Jadi memang perlu 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 pengorbanan juga. Semua semua usaha memang butuh pengorbanan, tapi yang terpenting kita mencari solusinya. Tidak terlalu tidak jangan biasakan untuk gampang gerundel gersulo, bahasa Jawa orang Jawa itu seperti itu. Wah itu piye ini lah, semua masalah kalau hanya di piye ya nggak akan uh, apa namanya menemukan solusinya. Itu loh kayak Buteja, hidup itu ya tetap yang solutif. Solusinya itu kayak masalah itu yang dibutuhkan adalah solusi. Kelemahan perlu biaya mahal untuk melengkapi peralatannya itu. Makanya kalau web kan berbasis jaringan. Jaringan pasti butuh menggunakan internet. Internet kan pasti membutuhkan jaringan. Nah, jaringan bisa menggunakan jaringan pasti menggunakan butuh kuota semua itu. Nah, kuota itu sendiri juga mahal kan. Itu baru segi jaringannya, belum beli apa namanya perangkatnya, handphone dan lain-lain seperti itu. Nah, itu belum jajan nih dan lain-lain. Ya harus biasa jajan lain lah. Bosnya jajan ya ini ya. Iya dong, Pak. Oke. Nah, yang selanjutnya penggabungan dari CBT dan apa tadi BBT itu adalah komputer multimedia. Nah, komputer multimedia itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama komputer asid instruksional dan yang kedua komputer manajemen instruksional. Nah, apa itu komputer asid instruksional? Itu mahasiswa langsung berinteraksi dengan komputer. Jadi mahasiswa adalah bereksplorasi ke seluruh program yang disediakan dan memanfaatkannya sebagai media pembelajaran tanpa perantara dosen. Tapi sayangnya untuk kontur ya mungkin ketika dia memiliki kesadaran belajar it's okay, tapi rata-rata baru ada dosennya kadang yang di belakang main Mobile Legend, dosennya baru menjelaskan si mungkin Anavika di belakang sedang nonton drakor, mungkin di belakang siapa itu si Fikri mungkin malah sedang malah main PUBG seperti itu. Itu ya bukan karena apa-apa, memang perlu adaptasi seperti itu. Tidak bisa langsung serta-merta orang itu dari kebiasaannya seperti apa, terus kita mengubah cara belajarnya yang baru, pasti butuh adaptasi. Makanya untuk sebagai komputer itu sebagai asis instruksional itu hanya bisa digunakan di mana peserta didiknya untuk kesadaran belajarnya itu tinggi. Jadi guru atau dosen tinggal menyerahkan medianya itu silakan belajar sendiri tanpa harus ada dosen dan lain-lain. Kira-kira nek tak gawe seperti itu nek yo dibuka kadang buku apa kimia dasar, fisika dasar, biologi umum ya kadang masih berbentuk rapi banget nih. Contoh buku-buku saya nanti peritil-peritil kayak gini hal yang wajar. Jadi uh, memang butuh kesadaran belajar di situ. Walaupun seperti konsepnya dalam agama kita, sampaikanlah walaupun itu hanya satu ayat, tapi itu belajarlah walaupun itu hanya sedikit, tapi yang terpenting adalah istiqomah di situ. Nah, dengan istiqomah itu nanti dia akan meningkatkan dari kesadaran untuk belajar itu sendiri. Barulah komputer multimedia itu sebagai CAI itu bisa diterapkan. Nah, yang untuk selama ini memang rata-rata sebagai CMI atau Computer Management Instructional. Tutor memanfaatkan komputer untuk mengelola informasi mengenai kemajuan siswa dan pilihan sumber belajar agar tetap berada pada jalur yang telah ditentukan dan mengendalikan pelajaran per individu meskipun dalam jumlah yang besar gitu. Jadi saya guru
menyediakan komputer di situ, terus silakan menggunakan, tapi tetap diusahakan sudah gimana ya, sesuai alur tujuan yang sudah kita rencanakan. Jadi medianya itu sudah kita berupa komputer kayak gitu, tapi harus situs-situs yang tidak bisa dibuka, yang dapat mengganggu pembelajaran itu di blok sehingga si peserta didik hanya bisa mengakses salah satu alamat saja, terus secara tidak langsung kan dia mengikuti apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita buat skenario kan, itu kan dia akan mengikuti skenario itu. Alhasil tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Gitu. Ya, nih, contoh pembelajaran berbasis TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ini ada e-learning. Kampus kita sudah ada e-learning. Cuman kenapa Pak Widi belum memanfaatkan itu? Bukan karena apa-apa, karena Pak Widi masih menyadari itu masih pengembangan. Masa ini memang masa cukup sangat sulit menurut saya ya, karena memang satu dia mahasiswa harus beradaptasi, yang kedua kita masih bermasalah di jaringan, uh, itu takutnya akan mengganggu seperti itu ketika menggunakan e-learning yang masih masa pengembangan gitu. Walaupun memang harus perlu digunakan dan wajib digunakan, tapi ya memang kondisinya ketika saya harus menggunakan itu, nah takutnya ya nanti tiba-tiba di tengah mungkin ada lemot, ada yang tidak bisa mengakses. Dulu kan pernah toh, eh di kelas ini atau di kelas mana ya? Saya menggunakan Classroom. Pertama saya menggunakan Edmodo, ternyata banyak yang bermasalah, terus akhirnya sih saya berpindah ke Classroom. Ya semester kemarin itu. Nah, jadi Classroom itu hanya, jadi penjelasan, oh lebih mudah menggunakan Classroom, ya udah kita menggunakan Classroom aja dulu, nggak apa-apa. Kalau kita menggunakan e-learning, padahal uh, e-learning di kampus kita belum belum diajarkan secara utuh kepada seluruh mahasiswa dan dosen, takutnya nanti malah akan jadi bingung dan lain, malah menggambar pembelajaran. Makanya saya harus mencari solusi di mana nanti hasilnya bisa tidak menghambat pembelajaran. Nah, itu pun saya menggunakan Google Meet pun juga masih ada kendala di jaringan, terutama nanti ada mahasiswa yang tiba-tiba keluar, tiba-tiba terputus jaringannya. Nah itu, tapi saya mencoba untuk solusi yaitu menggunakan YouTube. Jadi walaupun kita pembelajaran Meet ini, nanti pasti Pak Widi upload via YouTube supaya nanti ketika ada yang ketinggalan dalam pembelajarannya atau mungkin terlepas jaringannya terputus, itu bisa uh, apa namanya, bisa mengikuti lagi via YouTube seperti itu, bisa di play kapanpun, nanti pas berlalah jalan ke rumah teman, rumah saudara, atau ada wifi gratis dengan kecepatan yang cukup mumpuni, kalian bisa menggunakan mengakses YouTube itu kapanpun dan dimanapun seperti itu. Kalau Google Meet seperti ini kan ada batas waktunya, jadi kalau sudah selesai ya udah selesai, nggak bisa diulang lagi. Tapi kalau menggunakan YouTube kan setelah selesai, oh saya tadi masih bingung di bagian ini, mundur, itu kan masih bisa. Ya kembali lagi, katanya Butejo, kau urip ya kudu solutif seperti itu. Iki kayak ngetrenin Butejo, nonton Butejo ini kelingan lain gitu. Perkembangan media pembelajaran dari waktu ke waktu, dulu awalnya memang berupa teks, terus berkembang teks yang jelas buku, walaupun sampai saat ini buku tetap masih ada seperti itu. Tapi sekarang buku pun sudah ada online-nya ya. Ada yang berupa sekarang e-book, electronic book seperti itu ya. Yang kedua yaitu berupa suara. Nah, secara offline itu berupa tape player atau recorder. Nah, online-nya itu berupa radio, telepon itu pada zaman-zaman alat media itu berupa suara.
terus berkembang menjadi foto, gambar, teks, itu menggunakan slide proyektor. Itu dulu awal mulanya sebelum ada proyektor LCD proyektor itu menggunakan OHP, yaitu menggunakan mika apa namanya bening transparan kayak gitu. Habis itu media-medianya dituliskan di situ, ngorek-ngoreknya di situ, atau mungkin di printnya di situ langsung. Jadi nanti tinggal ditempelkan di area lampunya, terus nanti dipantulkan ke tembok seperti itu. OHP, tapi sekarang sudah jarang. Dulu waktu saya S1 masih, karena memang kan ada profesor-profesor yang masih belum terbiasa menggunakan komputer, jadi masih menggunakan OHP. Alatnya ada dulu masih. Bahkan kita mahasiswa pun juga harus belajar menggunakan OHP, karena presentasinya harus menggunakan OHP. Nah, berkembang menjadi film, suara, dan teks. Itu ada film proyektor, video player, recorder, nah online-nya berupa televisi. Ya, nah, baru berkembang saat ini menjadi multimedia. Itu offline-nya berupa komputer dan internet. Kita bisa melihat secara streaming, YouTube, dan lain-lain. Nah, pemanfaatan komputer dalam pembelajaran itu komputer sebagai tool, sebagai alat. Jadi kembali lagi konsep awal media. Media adalah perantara kan, dia hanya sebagai alat, alat perantara. Jadi komputer itu sebagai tool. Kalau dalam pembelajaran dia hanya sebagai perantara saja, tetap yang utamanya dia adalah seorang guru di situ. Komputer itu sebagai tutor. Ya, itu kalau memang media pembelajarannya, dia konsepnya adalah individual, jadi bisa dipakai kemana saja, dia bisa playing di rumah, dan itu bisa digunakan di rumah, itu komputer itu sebagai tutor. Komputer menampilkan informasi pasti kalau itu. Siswa menjawab pertanyaan atau masalah yang sesuai dengan informasi diberikan. Komputer mengevaluasi jawaban manusia. Nah ini nanti kalian saya ajarkan membuat LMS itu seperti apa, lembar manajemen dan studi itu seperti apa, terus membuat alat evaluasi secara online, secara berbasis IT itu seperti apa. Jadi saya kira saat zaman besok kalau kamu menjadi guru nanti, ayo anak-anak koreksi bareng, ayo koreksi dulu lah. Sekarang harusnya sudah berbasis IT, semua soal-soalnya sudah silakan akses di sini. Guru serasa mengucapkan karena otomatis skor itu keluar. Komputer menentukan apakah yang harus diperbuat siswa selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pada jawaban tersebut. Ini nanti untuk satu rangkaian dalam komputer itu sebagai alat evaluasi di situ. Nah, e-learning di sini. E-learning adalah sebuah proses pembelajaran yang berbasis elektronik, yaitu tadi kalau di IAIN ada e-class ya gitu. ikhlas. Nah itu ya diharapkan memiliki maksud ketika mahasiswa itu harus ikhlas, ikhlas kuota, ikhlas. Ya, menggunakan media jaringan komputer atau internet ataupun internet seperti itu. Berbasis web, mahasiswa dapat belajar interaksi dengan para guru tanpa ada batasan waktu dan tempat. Ya, contoh seperti kita ini. Jadi ada yang posisinya di Magelang, ada yang posisinya saya di Ungaran, ada yang posisinya di Salatiga, ada yang mungkin di posisinya di negara antah berantah seperti itu. Itu selama di situ ada jaringan internet, insya Allah kita bisa selalu berkomunikasi. Keuntungannya memang kita tidak melihat dari harga kuota, kehabisan kuota ya, tapi memang dari proses pembelajarannya jauh lebih murah sebenarnya menggunakan e-learning. Kita tidak harus membeli buku, tidak harus dan lain-lain, semua sudah tersedia dalam e-book dalam di e-learning di situ. Semua media juga tidak harus ngeprint dan lain-lain, semua sudah ada di e-learning tersebut. Jadi tinggal klik. Ya memang masalah kita andaikan internet di Indonesia ini gratis dan kecepatannya sampai
20 Mbps per orang per user. Wah, saya senang banget itu. Saya pengen mengekspor media pembelajaran berbasis internet yang menggunakan data yang cukup besar-besar di situ. Tapi ya kembali lagi kita masalahnya di infrastruktur. Ini kelemahannya. Memang budaya pembelajaran kita belum masih berorientasi dengan e-learning menggunakan komputer. Perlu investasi teknologi yang cukup mumpuni, infrastruktur itu kembali ke jaringan. Infrastruktur dari e-learning itu salah satunya adalah jaringan. Jadi memang masalah kita mungkin yang ada di tengah kota dengan yang ada di pinggiran kota, jaringannya akan berbeda. Infrastruktur untuk jaringannya pasti akan berbeda. Masih ada ketimpangan. Mungkin di Jawa sama yang ada di luar Jawa juga ada ketimpangan. Bahkan kadang di tengah kota sendiri tidak ada sinyal itu. Di Indonesia masih hal yang sangat wajar seperti itu. Jadi ya memang perlu kesabaran. Jadi dalam kita merencanakan suatu media pembelajaran itu memang harus benar-benar matang. Harus mempertimbangkan kemungkinan yang akan terjadi, jaringan terputus atau bagaimana, tiba-tiba hilang, listrik mati atau bagaimana, itu memang sudah harus dipersiapkan dari awal. Perencanaan itu harus sudah dipersiapkan. Nah, ini tradisional vs e-learning versusnya. Kalau kita melihat dari classroom discussion-nya, tradisional dosen biasanya berbicara lebih banyak dari mahasiswa. Sedangkan e-learning itu pembicaraan mahasiswa setidaknya sebanyak atau lebih dari dosen. Itu memang kesepakatannya kita kemarin di kontrak perkuliahan. Nanti pertemuan 1 sampai pertemuan 6 itu Pak Widya akan menjelaskan. Jadi nanti setelah itu kalian sudah yang on fire. Kalian sudah harus bisa membuat proyeknya itu. Jadi kondisi sebetulnya dari learning process, subject matter-nya, emphasis in the learning process-nya itu bisa dikatakan, nanti bisa kalian baca sendiri. Nanti yang di sisi lain juga saya paham kuota kalian pasti juga sedikit-sedikit ya tidak terlalu boros seperti itu. Ya. Internet based teaching atau internet based teaching and learning. Jenis-jenisnya ada macam-macam, ada email, mailing list, FTP, www, social media, teleconference, discussion forum, course management system, encyclopedia, search engine. Nah, ini biasanya yang sering digunakan mahasiswa itu search engine, menggunakan Al-Mukarram, Romo, Google. Jadi, karena kan kalau Kiai Ahmad Zahid kalau mengatakan kita itu adalah Tariqatul Internetiyah, menggunakan Hadratus Al-Mukarram Kiai Haji Google seperti itu. Jadi memang seolah-olah mendewakan seorang Google, tapi memang pada prinsipnya semua informasi di Google itu ada, dari yang positif sampai negatif, dari yang terkecil sampai yang terupdate itu ada di Google. Jadi tinggal kita, pinter-pinteran kita sebagai pengguna itu kalau bisa memang harus menggunakan secara positif di situ. Dari hal yang paling jahat sama hal yang paling baik di Google, di komputer itu ada. Ya, itu kembali lagi kita masih permasalahan kita. Walaupun sudah di blog pun ya namanya orang Indonesia itu sangat kreatif menggunakan VPN atau menggunakan proxy seperti itu. Hasil yang di blog itu bisa dibuka-buka. Ya itu memang kearifan lokal yang harus yang ada di Indonesia. Jadi memang makanya kan di Asia Tenggara sendiri, bahkan mungkin di dunia internasional, hacker maupun cracker yang ada di Indonesia itu sangat diperhitungkan, karena memang kenyataannya
seperti PES 2021 aja yang via offline-nya aja yang resmi aja masih berbayar, itu pun masih ada keterbatasan. Kalau sudah di tangan orang-orang Indonesia sekarang 2021 bisa di uh, apa PES 2021 bisa dimanfaatkan secara offline. Bahkan ada PSIS di dalam, ada liga-liga Indonesia di dalam. Itu memang kreativitas Indonesia. Jadi semua kembali lagi yang Pak Widi tanamkan di sini, kalian dalam menggunakan internet itu harus secara bijak. Nah, ini dalam pembuatan media pembelajaran saya harapkan nanti untuk kedepannya pembelajaran itu modelnya adalah blended learning, tidak hanya secara online saja, namun tetap menggunakan metode secara tatap muka. Jadi mengkombinasikan antara tatap muka dan secara online. Jadi ini masih sangat minim penelitian tentang blended learning. Ini bisa untuk celah nanti dengan semua penelitian skripsi itu tentang blended learning, terutama dalam pembelajaran IPA. Karena memang paradigmanya IPA itu memang harus melihat secara langsung, tapi dalam kenyataannya kita bisa menggunakan sekarang ada virtual lab, ada banyak ya sekarang menyajikan secara online di situ. Coba kalian teliti nanti blended learning. Nah, keuntungannya ada dua. Yang pertama differentiated instruction dan yang kedua adalah pacing and attendance, di mana keberagaman instruksi dan kenyamanan dan kehadiran. Kenapa keberagaman instruksi? Jadi nanti akan uh, berbagai macam instruksi yang bisa digunakan dalam blended learning, dan kenyamanan dan kehadiran itu bisa, ya jelas bisa dilaksanakan tanpa ada batas ruang dan waktu nanti di situ. Kayaknya sekarang konsepnya ada merdeka belajar ya, jadi nanti kalian bisa itu nanti mungkin tahun depan katanya di kampus kita sudah diterapkan, kalau di UNES sudah diterapkan sih, kalian bisa mengambil perkuliahan nanti di UNES, itu bisa walaupun kalian mahasiswa IAIN Salatiga, itu bisa nanti tinggal laporan ke prodi atau laporan ke fakultas, saya ingin mengambil mata kuliah ini di UNES, bisa itu nanti itu. Silahkan ingin merasakan perkuliahan di UNES, di UNY, di UNS, di UPI yang ada pendidikan IPA-nya ya, YIN Kudus, terus Ponorogo, IFET, nah itu IFET Semarang itu juga ada pendidikan IPA-nya. Jadi silahkan nanti, itu memang konsep media Merdeka Belajar itu pasti menggunakan blended learning gitu. Hasil pembelajaran ternyata blended learning itu riset yang dilakukan di Universitas Central Florida menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam blended learning itu 51%. Sehingga saya kira untuk blended learning itu masih bisa dimungkinkan pada era-era seperti ini, mungkin dalam pandemi seperti ini itu sangat butuh banget pembelajaran secara blended learning. Jadi nanti coba kalian eksplor aja penelitiannya tentang blended learning dalam pembelajaran IPA itu bagaimana. Nah itu sebagai informasi pada pagi hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Pak Widi persilahkan. Saya buka termin pertanyaannya, monggo silahkan sambil ini Pak Widi tak mempersiapkan presensinya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, Zahwan gimana? Nonton lampu. Betul, Mas Rizal, ada yang ditanyakan enggak? Mas Hafani, Mbak Nikel. Belum, Pak. Belum. Oh iya, iya, iya. Yin, biasanya tanya Yin. Aku kangen debat dengan dirimu. Di sini ada siapa ini? Mas Zahwan, Mbak Wahyu Kurnianing, ada Mbak Umaya, ada Mbak Tri Nugraha Ningtyas, ada Tia 10, Yesus.
banyak ada 34. Berarti yang menghadiri perkuliahan hari ini ada 32. Coba saya cek presensinya. Terus IPA. Ya, sambil sambil Pak Widi menunggu melihat presensi, kalau ada yang tanya. Oke, ya berarti yang tidak hadir ada 2 mahasiswa. Harusnya 34, yang hadir hanya 32 karena di sini tulisannya 34. Yang 2 saya dengan monitor saya, jadi ada yang mahasiswa yang hadir hanya 32. Atau mungkin ada yang barengan juga enggak apa-apa. Nanti tinggal laporan aja untuk presensi di WA. Jadi ya kita lanjutkan via grup ya. Gimana, ada pertanyaan dulu nggak? Tidak, Pak. Saya Pak, saya Belum ada, Pak. Saya nih siapa mau? Rizal. Oh, Rezal, gimana Rezal? Izin tanya Pak mengenai blended learning tuh loh Pak, kan materi yang diberikan secara online. Nah, itu materi yang diberikan itu dilakukan di rumah masing-masing siswa di luar jam sekolah atau di dalam sekolah ketika pelajaran berlangsung, jadi gurunya itu memandu siswa-siswa tersebut. Nah, itu gimana Pak? Oke, pertanyaan bagus Mas Rizal, terima kasih. Jadi itu memang tergantung konsep awalnya kita dulu. Kalau memang dalam masa pandemi ini kan otomatis siswa-siswa masih di tempat yang berbeda, tidak dalam kelas ya. Itu bisa menggunakan blended learning juga bisa. Jadi kita pembelajaran via online, tapi memang perlu jadi ada tatap muka. Ini kan termasuk dalam seperti ini kan ada tatap muka. Harusnya memang videonya hidup semua, tapi Pak Widi memahami kalau mungkin penggunaan datanya jauh lebih besar ya kalau video itu harus hidup semua. Jadi ketika ada tatap muka seperti ini, kita pembelajaran seperti biasa, tapi di situ harus dikombinasikan dengan pembelajaran secara online. Mungkin di situ coba kita lihat dengan share screen seperti ini, seperti ini. Nah, itu yang namanya blended learning, dan itu apa namanya, konsepnya kita awal itu apakah nanti PBL atau bagaimana. Nah, itu kita kolaborasikan antara pembelajaran ketika dengan tatap muka seperti ini dengan cara online-nya itu seperti apa. Jadi pada prinsipnya penggabungan dari beberapa model pembelajaran itu sebenarnya blended learning itu seperti itu. Itu Mas Rizal. Kalau sistem praktikum itu juga bisa dibuat blended learning apa enggak, Pak? Sangat bisa, sangat bisa. Sekarang pun sudah banyak ada yang menggunakan virtual lab ya. Tapi perlu tanda kutip, memang kalau untuk anak SMP memang kita lebih ditekankan pada penggunaan bahan-bahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi blended learning-nya di situ nanti kita tatap muka seperti ini, dan nanti mungkin ketika praktikum itu dilakukan di rumah sana di masing-masing itu menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar mereka, sehingga coba nanti sambil melihat referensi yang ada di online seperti ini gimana. Coba Mas Rizal silakan nanti dari praktikum kali ini apa yang kalian dapatkan, coba nanti presentasikan di situ. Coba kalian explore menggunakan informasi-informasi, dapatkan informasi-informasi tentang mungkin bahan pewarna alami seperti itu. Coba dicari di internet seperti apa, nanti coba kalian presentasikan. Nah, itu model blended learning itu modelnya seperti itu. Begitu Mas Rizal. Jadi sangat bisa sebenarnya. Cuman kalau kita menggunakan lab virtual itu karena konsepnya seperti ini. Kita pengen mengajarkan atau menanamkan dalam peserta didik, terutama kita berkata dalam pembelajaran sains ya, kita harus menanamkan yang namanya keterampilan proses sains dan keterampilan laboratorium. Jadi sebisa mungkin ya memang ada virtual lab, tapi kalau bisa memang
peserta didik itu megang langsung. Oh ini loh bio seperti ini. Oh ini loh terus cara menumbuknya itu seperti itu. Kalau virtual lab kan rata-rata sudah uh, ada ya. Jadi oh NaOH itu kayak gini. Oh ini bio itu jadinya tinggal klik 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 klik. Sehingga kan keterampilan proses sains dan keterampilan labnya kan menjadi berkurang. Nah itu sebisa mungkin ketika kita penggunaan virtual lab itu sendiri memang butuh tetap peserta didik itu harus melakukan. Contohnya seperti video yang Pak Widi awal itu tampilkan kan, itu walaupun di lab itu menggunakan IT, tapi dia tidak bisa melepaskan dari keterampilan penggunaan lab itu, keterampilan lab itu tetap mahasiswa dan peserta didiknya tetap melakukan seperti itu. Jadi jangan terlalu mendewakan virtual lab karena dampak sisi negatifnya itu keterampilan laboratorium mahasiswa atau peserta didik itu pasti akan berkurang seperti itu. Jadi perlu yang digarisbawahi dalam blended learning itu seperti itu, Mas Reza. Terima kasih Pak Widi. Sama-sama. Kok kita rada lemes apa rada masuk angin, Zal? Oh, mboten, Pak. Belum sarapan. Oke, yang lain tadi siapa Mbak kita tadi ada suara yang mau tanya? Atau jangan-jangan tadi ada suara Mbak siapa lu? Oh, jadinya orang. Gitu Ben Anafika anteng-anteng gue kenapa ini? Ada Cindy. Oke ya. Gimana? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut via WA nanti untuk presensinya nanti WA ya. Nanti urut seperti biasa nomor 1 sampai nomor 34 tolong diurutkan sesuai nomor absen masing-masing. Oke, itu saja dari Pak Widi. Ini akan segera saya upload via YouTube. Bagi yang jaringannya tadi kurang bagus, silahkan bisa mengikuti perkuliahan via YouTube kapanpun ketika jaringan itu sudah mulai stabil atau mencari jaringannya sudah stabil, silahkan diikuti via YouTube. Seperti itu ya. Itu saja dari Pak Widi, kurang lebihnya mohon maaf dan sekali lagi Pak Widi ucapkan selamat Hari Santri Nasional tahun 2020. Tetap semangat dalam belajar, semangat menjadi seorang santri. Loh, mahasiswa IAIN Salatiga, berarti kudunya orang mahasiswa ya, santri kudunya harusnya seperti itu ya. Ya oke, itu aja dari Pak Widi, kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sampai jumpa. Oke, ya ini semangat orangnya anak kayak Oke.